Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Pak Aris. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi di pembelajaran yang tadi sudah kita laksanakan ya, kita sudah observasi ya di kelas. Menurut Pak Eri tadi gimana itu proses pembelajarannya? Perjalanan? Ya alhamdulillah tadi dalam proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas tadi ya Pak Aris ya. Jadi di situ siswa itu lebih banyak aktif. Jadi dengan saya melakukan demonstrasi ya, jadi seperti saya menghidupkan lilin ya, kemudian membakar kertas seperti itu. Jadi di situ siswa bisa membedakan mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Kemudian perubahan wujud zatnya juga di situ langsung bisa dibedakan oleh siswa tersebut. Dibedakan ya oleh siswa. Iya. Kemudian tadi tuh kan udah pakai strateginya tadi pendekatannya gitu ya. Iya. Itu pakai discovery learning gitu ya, yang udah pakai apa tadi demonstrasi gitu ya. Iya. Kehidupan tadi. Nah menurut Pak Heri dari pelaksanaan pembelajaran tadi itu yang udah paling baik itu tapi di bagian yang mananya dari sini? Ya yang paling jadi di bagian ini Pak Aris ya, di bagian siswa itu dapat membedakan secara langsung itu ya, bisa membedakan secara langsung perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia yang saya demonstrasikan kepada siswa itu. Jadi siswa itu bisa langsung membedakan dengan melihat gitu, melihat yang saya lakukan di kelas itu. Oh iya iya ya. Yang dilakukan di kelas itu ya. Iya. Udah bisa diamati secara Bisa, langsung iya, ya, bukan menghayal atau seperti apa gitu ya. Iya. Kemudian kan kemarin itu waktu kita sebelum observasi kan Mas Heri ngerasa ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu ya untuk anak-anak itu yang mungkin bakal jadi tantangan. Tadi kan Mas Heri bilang tantangannya itu mau nggak sih semua anaknya itu aktif gitu. Nah menurut Mas Heri di pembelajaran yang tadi itu gimana sih keaktifan siswa? Oh, keaktifan. Jadi keaktifan siswa ya Pak Aris ya. Iya. Jadi keaktifan siswa itu ya banyak aktif ya, banyak aktif karena di situ kan pembelajaran DL sendiri discovery learning itu kan siswa bisa menemukan menemukan hal yang baru gitu, ya menemukan sesuatu pengetahuan yang baru dengan apa yang telah diterapkan sama guru tersebut, Sama gurunya gitu. Gurunya. Jadi mereka itu menyimpulkan atau solusi itu mereka dapat atas permasalahan yang ditayangkan oleh gurunya. Iya, betul, iya. Lebih tepat, ya. Guru yang buat gitu ya. Guru yang buat. Mas Heri yang ciptakan. Iya, saya yang merancang masalah dan siswa yang menemukan menemukan solusinya. Iya. Iya, karena tadi juga kan saya nampak yang ada nggak sih Mas Heri yang ngerasa di dalam pembelajaran tadi itu kayaknya anak ini nih ada salah pahamnya gitu atau ada konsepsinya, kerasa nggak tadi? Oh ada, harus ada. Jadi seperti kayak saya kan di situ menyebutkan ya. Jadi saya contohkan sebatang gembok ya mungkin ya. Batang gembok ya. Gembok itu kan berbahan dari besi ya Pak Aris. Di situ saya mengajukan pertanyaan terhadap siswa, jika gembok ini mengalami karat atau berkarat, ini merupakan perubahan fisika atau kimia nak? Jadi di situ ada siswa yang menyebutkan perubahan fisika Pak, terus ada yang menyebutkan perubahan kimia Pak. Kenapa alasan disebut kalian jawab itu perubahan fisika? Karena itu bisa digosok lagi Pak, bisa kembali, bisa pulih lagi lah karatannya. Terus ada yang menyebutkan perubahan kimia. Kenapa alasannya nak? Terus kata siswa itu katanya karena kalau sudah berkarat itu tidak bisa kembali ke bentuk semula lagi Pak, karena itu sudah terbentuk zat baru gitu. Jadi memang secara ilmiah memang yang benar itu terjadi perubahan kimia gitu Pak. Cuma di situ ada anak yang mengalami persepsi yang berbeda. Iya. Gitu.
Ya walaupun itu tadi sebetulnya udah kelihatan, udah clear ya, udah dipertegas di penghujung pembelajaran tadi ya, udah disamakan gitu ya. Iya. Nah kemudian yang berikutnya untuk dari pembelajaran yang tadi gitu ya, kira-kira yang kayaknya perlu untuk terus dibawa gitu ya, atau perlu dipertahankan lah, udah sangat baik, itu di bagian mana itu Pak? Yang perlu saya pertahankan, jadi di bagian itu Pak Aris, demonstrasinya itu, di demonstrasinya itu perlu saya tingkatkan dan perlu saya bawa terus itu loh nanti, karena di situ siswa itu dengan dia melihat secara langsung, dengan dipraktekkan sama guru secara langsung, mereka malah lebih paham dan dia lebih fokus perhatiannya gitu. Iya benar. Iya. Terus tadi juga tuh kan saya ngamati dari belakang tuh ya. Iya. Ada satu anak yang di pojok agak belakang. Oh iya. Yang di belakang tadi. Oh Ripan ya. Ripan ya. Ripan. Oh itu kan yang lain tuh kan kelihatan antusias gitu ya. Iya. Apa ngalir aja ya, happy lah yang ngikutin pembelajaran yang dia ada prakteknya ya, ada gerak-geraknya itu, bukan cuma nulis saja. Tapi dia tuh saya amati nggak tahu ya Mas Heri, ngelihat nggak kalau dia tuh agak beda gitu dari yang lainnya. Ya, itu gimana sih Dok? Ya itu memang kalau saya amati emang dari pertama awal saya masuk kelas 7A itu Pak Aris ya. Jadi yang siswa yang namanya Ripan itu memang dia itu memang memiliki perbedaan dengan teman yang lain gitu. Jadi mereka itu memiliki daya tangkap yang agak lambat, terus mereka itu memang agak terlambat. Apalagi ini di jam siang, di 2 jam pelajaran terakhir ini emang ya di situ banyak sekali yang kadang kalau ada yang mungkin dia lapar, ngantuk dan lain sebagainya gitu, ditambah seperti itu. Untuk ini ya, jadi untuk Ripan itu memang dia agak beda ya dari yang lain ya. Terus kalau yang kayak mereka itu karena ada juga tantangan itu jam terakhir gitu ya. Tantangan jam terakhir ya. Jadi untuk bawa mereka biar tetap fokus di 2 jam belakangan itu jadi tantangan tersendiri mungkin ya. Bisa sekarang dulu. Nah terus kira-kira biar tadi kan ada beberapa itu ya, karena kan ada satu yang dia awalnya 1 orang gitu ya kan, yang Ripan itu nggak terlalu semangat. Nanti yang temannya satunya juga kayak mulai ikut-ikutan, harus didatengin lagi gitu kan, didatengin lagi biar dia fokus lagi. Nah kedepannya kira-kira ada nggak sih secara lain untuk mengatasi mereka yang kayak kurang fokus atau cepat hilang gitu fokusnya di pembelajaran yang jam-jam rawan gitu, jam gitu. Jadi mungkin untuk mengatasi permasalahan seperti ini ya Pak Aris ya, mungkin saya nanti pembelajaran kedepannya saya mungkin akan lebih banyak menambah ice breaking ya. Disisipin gitu ya. Iya, disisipin lah nanti ketika anak sudah fokusnya mulai teralih, ya mungkin saya sisipin ice breaking gitu ya. Jadi biar anak kembali ke fokus dengan apa yang saya sampaikan ke pembelajaran intinya. Iya, walaupun sebenarnya kalau saya amati tadi ya udah bisa Mas Heri selesaikan dengan ya telaten ya, datang ke kelompok ini, kelompok itu. Iya. Cuma kan jadinya keliling ke sana sini ya. Mungkin kalau dengan ice breaking nanti bisa lebih efektif gitu ya, ngidupin fokusnya. Jadi 1 kali kita kasih tindakan, 1 kelas bisa fokusnya bareng-bareng gitu. Jadi semua kelompok langsung gitu. Tidak harus saya datang ke kelompok 1, kelompok 2 ya. Nggak harus ke kelompok kecil itu ya. Iya. Terus yang mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Iya. Tadi itu kan umpan balik saya nggak mati ya dari anak gitu ya, kayak nanyain belum sih Mas tadi mereka hari itu udah dapat apa pesan-pesannya gitu ya. Iya di umpan balik tadi ya Pak. Jadi di akhir pembelajaran tadi kan saya dengan peserta didik itu dapat menyimpulkan gitu. Kami simpulkan bersama-sama dengan peserta didik tadi apa yang jadi tujuannya ya, dari tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran itu jadi tercapai gitu. Tercapai enggak? Oh ya berarti atau enggaknya itu Pak. Jadi siap.
Jadi lebih ke kayak menyimpulkan barang itu dari hikmat dalam bentuk memperbalik apa yang mereka dapat hari itunya gitu ya. Iya. Mungkin apa namanya masukan sedikit gitu ya, Mas ya. Ya. Namanya anak-anak gitu ya, tadi gitu ya. Kalau boleh saya kasih sedikit masukan di bagian memperbalik itu udah ya betul ya, udah dilakukan barang-barang mereka capai, Iya. tapi di akhirnya tuh mungkin suasana hati boleh juga ya ditambahin ya. Iya. Nah, gitu ya, rasanya gitu di akhir ini setelah itu pembelajaran ini. Oh, iya. Mereka kayak lebih jadi ditutup itu dengan perasaan gitu. Oke, itu memang tidak boleh ditinggalkan toh keluar kan itu yang utama. Terus mungkin bisa lebih keren lagi kalau depannya nanti disisipin setelah ngikutin bareng-bareng gimana rasanya. Oh, iya. Dan itu juga kan sebenarnya mungkin untuk kita guru itu jadi apa namanya semacam refleksi yang nilainya akan positif ya untuk kita gitu ya, bisa lihat ya sebenarnya kalau mereka senang semua berarti itu banyak dong yang harus dipertahankan. Kalau mereka merasa dan lupa ya mungkin tadi ketemu jawabannya ya, besok saya harus nyiapin ice breaking gitu ya. Oke, mungkin untuk apa namanya percakapan pasca observasi ini cukup ya Mas ya, cukup begini. Nah kira-kira di pembelajaran yang berikutnya ada nggak yang mau dirubah? Yang mau dirubah gitu dari yang pembelajaran barusan? Mungkin dari kegiatan-kegiatan tadi, ya mungkin ada seperti tadi mungkin di situ kan pembagian kelompok ya Pak. Misalnya kelompok itu saya bagi lagi lebih heterogen lagi. Oh iya, jadi nggak kegiatan ini dominan, iya, agak diam aja. Iya, ini agak sedikit aktif. Jadi saya rubah mungkin kelompoknya itu nanti lebih heterogen lagi, siswa saya bagi-bagi. Iya. Karena memang terkadang ya walaupun kadang kan kita serahin ke siswa ya untuk kelompok yang mana, tapi tetap ya terkadang itu kita ngerasa harus ada ya intervensi dari kita untuk kelompok itu gitu ya. Ya walaupun ya oke lah ya, kita memerdekakan mereka, kita muliakan mereka dengan cara kelas itu terserah mereka yang penting nyaman. Tapi kadang di akhir gini kan kita melihat ya sisi lain dari yang diserahkan ke mereka itu, ya ada kelemahan ya tentu saja. Kalau mau terus-terusan kita yang maksain mungkin kurang baik. Tapi sekali mungkin nggak masalah. Kita yang buat kayak kata Pak Heri, saya akan sangat sependapat seperti itu. Ya mungkin itu ya Pak Heri ya. Terima kasih ini kesempatannya sudah bisa ngobrol bareng kita untuk hasil observasi. Oke, semoga depannya kita lebih bagus. Terima kasih juga ya atas masukan tambahan ilmunya ya. Ya ini Bu Ardina, tadi kami sudah melakukan wawancara pasca observasi gitu. Saya minta umpan balik gitu ya dari Ibu atas proses yang tadi sudah saya laksanakan. Jadi tadi kan sudah melaksanakan, bisa dibilang akhir dari supervisi ya, observasi dan juga sekarang pasca. Mungkin yang pertanyaan pertama saya mau tujukan ke Pak Heri dulu ya Pak Heri ya. Oh iya. Gimana perasaannya Pak dengan adanya kegiatan supervisi yang sudah dilakukan dengan Pak Aris? Oh iya. Jadi kegiatan ini memang bisa menumbuhkan saya lebih menerapkan pembelajaran yang diminati oleh siswa. Kemudian saya bisa di situ saya bisa lebih melakukan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan, kemudian akhir capai tujuan itu. Tujuan pembelajarannya itu iya. Menurut Pak Heri sendiri, kegiatan supervisi ini seberapa penting sih untuk peningkatan pembelajaran? Menurut Pak Heri? Iya, kita kan mau berefleksi nih kan udah mengalami gitu kan dari supervisi seperti ini. Nah, kedepannya gitu kan kegiatan seperti ini seberapa penting sih gitu? Ya, kalau menurut saya penting ya Bu ya, karena kita ini belum tentu sebagai pendidik ini apa yang kita lakukan terhadap peserta didik kita di kelas itu belum tentu semuanya itu sesuai dengan standar pendidikan ya, standar kita sebagai guru. Jadi di situ dengan adanya supervisi, jadi
untuk khususnya saya sendiri ya Bu ya. Jadi saya tahu mana yang menjadi kekurangan saya, mana yang harus saya pertahankan, mana yang harus saya saya terapkan terus untuk peserta didik saya. Jadi melalui supervisi ini ya menurut saya sangat penting gitu. Jadi untuk peningkatan pembelajaran di kelas gitu. Terus pandangan Pak Heri ya sebelum melakukan supervisi dengan Pak Aris dengan cara pandang supervisi sebelumnya itu ada perbedaan nggak? Ya, kan supervisi kan dari dulu ya, iya, kita dengar supervisi seperti itu kan. Cuman kan belum tentu kita terapkan secara ini ya penuh gitu ya Pak ya. Iya. Kadang kepala sekolah juga kadang ada yang mau gitu kan supervisi kita, ada juga yang nggak mau gitu ya Pak ya. Kadang kan gitu sih. Iya. Cuma ada pas kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah sekarang ada nggak perbedaan cara pandang tentang supervisi ini? Kalau menurut pemikiran saya Bu ya, jadi perbedaan yang sangat terlihat itu kan, jadi kan saya dan Pak Aris ini emang sama-sama guru IPA. Iya. Jadi ya kita ini berkolaborasi, terus Pak Aris juga dari sudut pandang pengajaran IPA, Pak Aris juga ya lebih memahami gitu loh Bu. Jadi kalau yang sudah kan belum tentu yang supervisi yang menjadi observer itu sama-sama guru IPA itu ya. Kadang ya kepala sekolah atau teman sejawat yang dari guru mata pelajaran lain. Jadi kalau supervisi ini karena kita sama-sama guru IPA, jadi kalau menurut saya ini lebih apa ya namanya Bu ya, lebih berkesan gitu, lebih berkesan untuk bidang saya sendiri gitu. Terus untuk ini kedepannya bagaimana Pak? Setelah kegiatan ini ada nggak yang perlu ditingkatkan ke depannya? Ya setelah adanya supervisi ini untuk kedepannya ya sebenarnya kegiatan supervisi ini ya bisa memotivasi saya itu ya, khususnya ya memotivasi mungkin yang lebih ditingkatkan ya Bu ya. Iya. Yang lebih ditingkatkan mungkin ya cara metode saya dalam mengajar itu dalam menerapkan pengajaran khususnya di mata pelajaran IPA itu mungkin ya harus ya sesuai dengan mata pelajaran itu, karena IPA itu kan harus banyaknya dengan percobaan kayak gitu loh. Jadi kita lebih banyak meningkatkan itu. Meningkatkan kompetensi diri ya ya betul. Ya itu tadi ya, terima kasih untuk umpan baliknya ya Pak ya, maksudnya kayak perasaannya, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk Pak Aris sendiri bagaimana Pak menjadi supervisor ya? Ya sebetulnya untuk menjadi supervisor ya Bu ya, terutama dengan pendekatan atau tahapan yang dia seperti ini baru pertama kali saya lakukan ya Bu ya. Jadi selama ini kan ya udah pernah sih kita melakukan observasi, tetapi nggak ada itu percakapan pra observasi, kemudian pasca observasi juga lebih ke kegiatan observasinya aja gitu Bu. Jadi setelah kegiatan observasi dia lebih keluar itu bentuknya nilai itu atau angka gitu ya Bu ya, apa yang cukup ya atau belum. Tapi untuk komunikasi dua arah antara saya dengan supervisor saya itu saya belum mengalami dan belum melakukan gitu Bu. Sebelum saya memahami bahwa supervisi akademik itu memiliki tujuan yang sangat baik ya Bu ya, terutama untuk meningkatkan
melakukan observasi siapa yang diobservasi gitu. Iya. Jadi kita bukan mencari salahnya, kita bukan mencari kelemahannya, tetapi yang kita gali justru apa yang sudah nampak bagus itu nah kita tandai, dan itu perlu kita pertahankan gitu kan, berdasarkan hasil pengamatan dan apa yang terjadi pada guru di dalam kelas itu harus kita pertahankan. Kemudian ketika mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, maka akan tampil di hasil wawancara di pasca observasi tadi. Jadi akan terpikir gitu bahwa nampak gitu ini ya. nampak gitu. Dan itu terkesannya itu dua arah, jadi kayak kesepakatan bersama gitu, bukan keputusan yang sepihak. Kalau selama ini kan kayaknya saya jadi supervisor gitu, ya udah sepihak aja, ini kasih saya gitu. Ini salah, ini kecil, ini kurang, ini kurang. ada, gitu. Kalau di sini kan paling nggak ada ada dua versinya, Bu, versi dari saya yang mengamati sama yang dari melaksanakan. Karena kayak tadi aja waktu percakapan yang umpan balik itu kan memang salah satunya bisa kita menyimpulkan apa yang dia dapat hari itu ya, itu salah satu isi dari umpan balik. Tetapi kan dengan itu udah dilaksanakan, saya menanyakan, memperkuat lagi gitu, tadi itu udah ada belum sih umpan balik yang kaitannya dengan perasaan anak-anak gitu kan. Nah dari situ kan saya merasa kalau dulu mungkin itu, kalau saya supervisorin dulu saya anggap itu salah aja gitu. Karena dia nggak nanyain rasa dari anak-anak gitu. Tetapi dengan yang ini saya memahami bahwa oh ya juga ya, dengan dia nanyain itu kan udah tahu apa yang dia dapat hari ini, itu udah bagian dari umpan balik anak-anak ya, terkait dia pengetahuan atau rasa, itu nanti dua hal yang berbeda gitu, dan itu boleh untuk ditambahkan. Dan di akhir kami semua tadi sepakat bahwa di pembelajaran yang berikutnya itu boleh ditambahkan, kita tanyakan suasana mereka setelah ikut pembelajaran itu. Itu Bu yang saya sangat berkesan dengan pengalaman pertama ini, dengan pendekatan yang dia kucing gitu Bu. Jadi seperti akademik. Jadi ada pra dan paskanya. Ada pra dan paskanya itu, yang betul. Poin pentingnya. Poin pentingnya di situ. Karena kalau untuk kayak rubrik ini sebetulnya lebih kurangnya sama aja yang dulu ya, apa yang diamati dalam pembelajaran. Kalau angka maaf yang ngomong bisa dibuat lah, berapa juga bisa gitu kan ya. Nah, cuma pembelajarannya ada nggak, dan dapat nggak setelah supervisi itu gitu. Iya, benar. Jadi menurut Pak Aris ini sangat penting supervisi seperti ini. Kalau menurut saya supervisi ini sangat penting dengan pendekatan yang seperti ini. Artinya kita ini tidak kaku dengan administrasi yang setebal itu, tetapi pada akhirnya itu hanya sebatas kertas yang ada nilainya. Tetapi dengan wawancara kayak dengan Pak Heri, karena kan kita ini bakal bergantian. Ada kalanya pasti kita jadi supervisor, ada kalanya kita juga di supervisi gitu ya. Dan ini jadi sesuatu yang jadi kayak penyemangat baru, khususnya untuk sesama guru, karena kita circle-nya memang guru, itu nanti bisa dapat pelajaran. Kayak misalnya praktek jadi supervisor dengan mengajukan pertanyaan yang seperti ini, semakin sering kita lakukan ini bisa lebih ngaget lagi. Kemudian dengan kita jadi orang yang diobservasi, betul-betul refleksinya itu nampak Bu. Jadi kalau itu kacanya itu kaca baru, masih bening betul, kelihatan semua, bukan kaca yang udah atau buram. Jadi dia cuma kayak bayangan aja gitu kan. Kalau ini betul-betul bisa jelas dengan dua itu harus ditambahkan. Saya ngerasa dengan jadi mantul lagi kita mantul gitu ya. Kita jadi betulan dia tuh. Nampak betul Bu. Itu saya nggak cuma ini hilang gitu ya. Iya, ini hilang gitu. Tiba-tiba udah keluar, oh itu hilang gitu. Nggak tahu dari kita. Tahu. Udah ya udah berlalu gitu. Berarti kegiatan supervisi ini untuk peningkatan kompetensi kita sebagai seorang guru itu sangat penting ya Pak ya. Sangat penting. Selama ini kan momok aja ya. Iya betul Bu. Halo. Pi, Waalaikumsalam. Iya. Lemang ya. Oh iya. Matur suwun Mas. Ya wes disusul. Oh, oke. Waalaikumsalam. Gitu ya. Suaminya Bu Siroh ini ya. Nangis katanya belum disusul. Wajar, udah lewat ya. Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Jadi kan selama ini kita dengar supervisi itu momok ya, karena kayak hantu bener gitu kan, takut gitu kan, bupuk gitu kan, kita mau disupervisi itu kan apa ya,
horor lah Iya. bawaannya, apalagi kalau pengawas yang mau betul. itu aduh pokoknya ini. Tapi setelah kita belajar ya tentang supervisi akademik yang sistem coaching kayak gini, ternyata ya nggak semenakutkan itu. Iya betul Bu. Nggak horor kayak gitu. Yang horor tadi kadang pembelajarannya nggak dapet ya Pak ya. Bisa nggak dapat. Cuma nyampein. Karena di dalam itu malah bukan kita menyampaikan, malah kaku. Takut. Gerakannya Takut- jadi beda. takut Bu. salah ini, Salah. takut ditemukan kesalahan kita gitu Nah, kan. itu. Sebisa mungkin jangan sampai buat kesalahan kan gitu ya. Mau sesempurna mungkin gitu. Cuman ternyata setelah kita belajar supervisi akademik dengan sistem coaching seperti ini, ternyata enak gitu kan, nyantai, dan kita juga pembelajarannya juga dapat gitu. Jadi rencana kedepannya apa ini Pak untuk supervisi ini? Supervisi ya Bu ya. Kalau saya dari kacamata sebagai supervisor ya Bu ya, untuk kedepannya sebetulnya kalau menurut saya instrumen observasi ini ya Bu ya, baik dari pra, kemudian pelaksanaan pembelajaran maupun nanti pasca, itu nggak apa-apa kita buat rambu-rambunya Bu ya. Jadi misalnya kayak pendekatan coaching gitu misalnya ya Bu ya. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan di situ gitu. Jadi kayak udah ada kodenya, jangan cuma kayak belangko kosong masukannya apa. Dan dia betul-betul yang fokus ada poin-poinnya waktu ngamati pembelajaran aja. Tapi yang perlu ditanyakan di awal ketika pra itu dikasihlah kodenya gitu. Yang mau saya nilai ini. Yang mau dinilai ini loh. Jadi sepakat dulu. Ini nih kita fokusnya di sini. Ya udah, fokus mengembangkannya di mana, benar-benar kita di situ aja. Masalah prosesnya di dalam pembelajaran itu kan bagian dari seni mengajar. Setiap orang itu punya cara masing-masing. jadi masukan dari saya di lembarnya aja, karena kan secara administrasi ini juga penting, tanpa menghilangkan nilai dari supervisi itu sendiri. Ini perlahan-lahan terus kita kembangkan supaya dia agak adaptif gitu loh Bu. Jadi siapa aja yang memakai lembar itu, siapa aja yang di posisi itu nggak mengalami kesulitan gitu. Dan outputnya tadi ya nyaman. Keduanya dapat nilai, dapat kesepakatan di tengah gitu, disepakatinya bersama. Jadi untuk pernyataan terakhir lah, gimana menurut Pak Aris dari semua kegiatan supervisi ini? Secara umum ya Bu ya, Secara dari umum. semua rangkaian kegiatan observasi ini, karena yang pertama yang saya lakukan baru hari ini menggunakan pendekatan coaching, saya merasa ini udah sangat baik gitu ya Bu ya, udah sangat baik. Tentu kalau untuk awal sangat baiknya, tapi untuk kedepannya itu ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Mungkin ini sangat berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan ketika kita menjadi supervisor gitu ya Bu ya. Jadi seni membuka di pra observasi, dan nanti gimana kemampuan kita mengambil nilai-nilai yang harus direfleksikan waktu pasca observasi itu. Jadi apa yang kita amati yang memang kayaknya itu kuat, perlu diperjelas di percakapan itu bahwa itu memang sudah kuat dan kita sepakat gitu, dan itu boleh dilanjutkan untuk yang berikutnya. Kemudian mungkin di bagian-bagian yang jadi catatan gitu ya, jadi catatan yang perlu mungkin diperbaiki atau disiasati ke depannya, itu juga jadi bagian yang nggak kalah pentingnya gitu ya. Dan yang kekuatan tadi harus terus kita bawa kemana aja, kita ngajar di sini di sana boleh kita bawa gitu. Karena itu udah jadi nilai yang positif gitu, jadi kekuatan. Mungkin itu Bu secara umum, dan saya mudah-mudahan berkomitmen gitu ya ke depannya. Pendekatan coaching ini perlu terus dilatih, karena dengan latihan saya rasa ini bakal kelihatan hasilnya lebih positif. Karena kalau cuma satu kali ini aja ya mungkin berhenti. Ya mungkin cukup Pak, semua agenda sudah kita lalui bersama, kemudian kita juga sudah melaksanakan percakapan pasca observasi juga ya dengan Pak Eri tadi. Semoga ini semua memberikan manfaat untuk kita semua, baik yang diobservasi maupun supervisornya ataupun saya sebagai pengamat gitu. Ini semuanya bermanfaat untuk kita semua.
dan lebih meningkatkan kompetensi kita untuk peserta didik ke depan. Mungkin itu aja Pak. Silakan gimana mau nutupnya? Makasih. Iya Pak.